Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insur wahfaz wa ayyidna hudal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, saya mendapat kehormatan dari Allah SWT, kebahagiaan didatangi oleh keluarga besar dari keluarga kita, Nahdien Nahdiyat. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita sekalian. Semua dengan itu, sebagaimana yang dimintakan pada saya penjelasan mengenai riwayat kisah mengapa sekarang ini Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Majdi MA Doktor dikenal sebagai TGB oleh masyarakat Indonesia, bahkan bukan hanya NTB tapi Indonesia. Nah, untuk masalah ini perkenalkan saya mengungkapkan hal ini sedikit dari riwayat awalnya, mengapa sampai dia disebut demikian. Jadi suatu saat saya mendengar berita bahwa beliau Tuan Guru Haji Zainul Majdi MA Doktor MA pulang dari Mesir, baru menyelesaikan gelar MA-nya. Gitu. Mendengar itu, jamaah itu minta supaya dia diperkenalkan oleh jamaah di hadapan jamaah masjid. Lantas teringatlah saya, oh, masalah ini penting karena kenangan masa lalu itu tidak bisa kita lupakan. Nah, bagaimana masa lalunya sekarang masalahnya? Itu yang saya ungkapkan nanti. Yang masa lalu itu. Jadi ketika tahun 1828 Masehi berdirilah Desa Pancor, satu desa yang kemudian terkenal sekarang dengan Kelurahan Pancor sekarang ini kan. Kepala desa pertamanya itu namanya Juru Mihram. Juru Mihram. Orang Sasak tetapi panggilannya Juru. Sehingga kampung yang sini itu namanya Juru nih. Kampung Juru ini. Jorong itu sana. Kampung Juru namanya. Juru Mihram namanya itu. Juru Mihram itu diangkat jadi kepala desa di Pancor. Kemudian dia mewakafkan tanahnya di Pancor ini jadi masjid nih, 17 arah ini. Tapi sebelum diperluas, 17 arah. Gitu. Dia punya anak dedara yang lama-kelamaan dia merasa kesepian kan, memimpin masjid yang dibangun itu. Teringat beliau bahwa di Kelayu itu ada namanya Tuan Guru Umar. Anaknya sekolah di Mekah, namanya Tuan Guru Badrul Islam. Dia dinikahkan di Tuan Guru Umar, anaknya dengan anak-anak Juru Mihram ini. Akhirnya Juru Mihram itu pindah ke Pancor dan dia memimpin masjid ini. Nah, pertama ini. Nah, lalu setelah itu lama-kelamaan, lama gitu kan,
Maulana Syekh masih belum nampak Maulana Syekh. Masih di Mekah. Mungkin Mekah dia. Masih di Mekah dia Maulana Syekh itu. Setelah itu Tuan Guru Badar ini berkembang kan, terkenal Pancor. Di Kelayu itu Tuan Guru Umar, karena Kelayu lebih dulu lahirnya daripada Pancor. Anaknya di sini Tuan Guru Badar kawin dengan anak Juru Mihram, sehingga terkenal Pancor ini menjadi daerah Islami lah gitu. Tapi lama-lama kelamaan, almarhum Tuan Guru Majid, ayah dari Bapak Maulana Syekh, ya, itu menyekolahkan Al-Maghfurullah Maulana Syekh ke Mekah. Tidak disebarkan di sekolah di Mekah, gitu. Setelah lama di Mekah, malah dia nomor 1 di Solotiyah, Maulana Syekh Maulana Syekh itu guru saya itu, Maulana Syekh itu. Jadi setelah itu Tuan Guru Badar ini tua sudah. Selalu orang bertanya-tanya, siapa pengganti Tuan Guru Badar? Siapa penggantinya? Lama-kelamaan Maulana Syekh itu menamatkan pendidikannya di Madrasah Solotiyah di Mekah. Baru dia pulang. Nah, ketika itulah orang yang selalu mengatakan siapa pengganti, lantar tertarik kepada itu sehingga beliau berbondong-bondong menjemput bersama lah gitu. Di sana beliau dikenal sebagai Tuan Guru Bajang. Maulana Syekh itu dikenal sebagai Tuan Guru Bajang. Nah, ini masalahnya. Jadi masih itu terkenal Tuan Guru Bajang gitu. Nah, itulah riwayatnya. Sehingga di Masjid At-Taqwa ini memang sejarah lama pernah terjadi sejarah terdengarnya kata Tuan Guru Bajang. Nah, itulah riwayatnya. Nah, lalu pada suatu saat, lama-kelamaan kan akhir masa jabatan beliau itu sudah tua sekali ya, tua sekali. Selalu orang bertanya-tanya, waktu saya di sekolah di sana dulu, Tuan Guru Juwaini Narmada, kawan saya sekelas tuh, Tuan Guru Juwaini Narmada di Martas sini. Maulana Syekh ngajar saya pagi, sore, malam. 2 tahun itu. Maulana Syekh. Kira-kira 30 tahun lalu. tahun 60. Saya diajar oleh Maulana Syekh. Begitu kuatnya mengajar beliau itu. Coba bayangkan. Pagi ngajar dia. Saya ngajar. Sore setelah asar. Datang ke madrasah, diajar ke saya. Terus malam habis isya diajar lagi selama 2 tahun itu. Tuan Guru Juwaini Narmada, Haji Jafar Siddiq, Haji Ahmad Hamid Kelayu, itu kawan saya sekelas itu. Dan banyak lagi, hanya 22 orang. 22 orang. Masya Allah, keren beliau luar biasa Maulana Syekh itu pada saya. Begitulah riwayatnya, kuatnya mengajar beliau. Nah, pada saat-saat beliau tua itu tuh selalu orang bertanya-tanya, siapa pengganti beliau? Dia tidak tahu bahwa TGB Tuan Guru Bajang ini, Zainul Majdi itu sedang sekolah di Mesir, tidak gembar-gemborkan, karena dia kan tidak dari Mahat ya. Kalau waktu Mahat itu saya tahun 60 itu
saya tinggalkan itu Sumbahat saya dulu. Nah, Mahat pertama saya seolah-olah, tapi nama bukan nama Mahat namanya, barang Tuan Guru ini. Nah gitu riwayatnya. Tuan Guru Bajang ini, Zainul Majdi ini, kemudian di saat beliau dari sekolah Mesir, tidak digembar-gemborkan, tapi tamatnya baru orang terkejut. Nah itu, karena selama itu siapa pengganti Monase, kadang-kadang dia tidak Jumatan. Nah, waktu itu, nah, tiba-tiba datanglah Zainul Majdi. Nah, pada saat itulah jamaah kita mengusulkan supaya beliau dikenal oleh masyarakat supaya dia hadir di masjid. Nah, pada saat itulah kita undang beliau, dan kebetulan saya ketua masjid waktu itu, ketua umum masjid. Nah, memperkenalkan beliau, ya waktu sebelum dia tenang masyarakatnya kan. Dia datang, waktu dia datang itu tenang masyarakatnya. Nah, tapi setelah duduk semua, kita sholat Isya waktu itu, udah salah sebelum sholat Isya. Nah, jadi banyak sekali yang datang. Nah, pada saat itulah kita perkenalkan beliau. Nah, jadi diperkenalkan namanya beliau oleh petugas kita. Kemudian saya komentari riwayat keluarga beliau, dari ayahnya bapak saya Pak Haji Jalaluddin tuh, saya PBNW bagian pendidikan saya, dia ketua umum waktu itu. Saya perkenalkan, dan ini ketua beliau keluarga beliau. Tetapi untuk masalah ini gitu perlu kita perkenalkan dulu riwayatnya gitu. Masa lalu al-maghfurah, masa lalu ketika dia masih muda gitu. Saya ungkapkan peristiwa yang tadi itu dari awal. Ternyata sejarah lama itu terulang kembali. Nah, pada saat itulah, inilah dia. Tuan Guru Bajang yang lalu itu. Sekarang sudah muncul lagi, berkembang lagi. Dengan kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad Zainul Majdi, MA yang baru saja selesai di Mesir. Dan sekarang akan mengejar gelar doktornya di Mesir. Sudah dikenal orang di Pancor ini dan internasional sekitarnya sebagai Tuan Guru Bajang masa lalu dan Tuan Guru Bajang masa sekarang gitu. Pada saat itulah orang berdiri semua bilang Allahu Akbar Tuan Guru Bajang gitu. Karena itu riwayatnya sampai didoakan sampai, dan dia pidato terus. Dia dipersilakan untuk menyampaikan sesuatu. Alhamdulillah ternyata apa yang kita ungkapkan itu terbukti dalam sejarah. Masya Allah. Sekarang ini bukan nama beliau itu hanya di Lombok, bukan hanya di NTB, di Indonesia. Tetapi herannya itu bukan Muhammad Zainul Majdi itu yang disebut orang, TGB doang. Tapi makanya ya salam apa? Saya datang ke Umi, saya minta maaf sehingga Tuan Guru Muhammad Zainul Majdi MA itu doktor itu dikenal sebagai TGB, bukan nama aslinya. Yo katanya beliau tuh masyarakat Islam yang begitu dia bilang. Nah, itu sekadar itu yang saya sampaikan riwayat mengenai riwayat hidup beliau sebagai terkenal sebagai Zainul Majdi, dan mungkin
apa yang saya sampaikan ini banyak kekurangannya atau kesalahannya atau terlalu berlebih-lebihan kalau disebut orang atau tidak baik, ya saya mohon maaf lah karena manusia kan. Dia manusia. Sekedar ini yang saya sampaikan. Sampaikan salam pada Pak Jamal ya. Pak Jamal, salam saya. Sudah lama kita jumpa dengan beliau. Salam saya dan mohon maaf atas segala kekhilafan selama ini. Jadi tidak ada rapat sebelumnya mengenai pemberian nama TGB. Tidak ada. Spontan gitu. Spontan, masyarakat spontan. Semasjid itu berdiri. Ya, tidak ada rekayasa Gitu. lah ya. Memang ada Gitu masalahnya. sejarah itu yang kembali. Tidak ada sejarah. Tidak ada. Dan saya tidak mengatakan setuju enggak diberi nama, enggak. Jadi saya tidak betul. Hanya itu aja ungkapan. Fakta kan, fakta sejarah ya. Ya. Jadi saya mohon maaf pada hal masalah ini, terutama kan ada kehilapan atau kesalahan ya. Namanya kita manusia. Itu aja ya, alhamdulillah.